Shalom. Haleluya. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita setelah menaikkan pujian ini mendengarkan firman Tuhan yang sangat kita butuhkan dan Bapak Ibu butuhkan untuk pedoman dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bersama akan naikkan pujian Dia Sungguh Indah. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan nyawanya untuk selamatkanku. Kita ulang dari atas. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa.
tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Kau puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bersama kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah yang patut kami puja, karena Engkau telah mencintai kami, telah Engkau haleluya memberkati kehidupan kami, dan Engkau layak untuk disembah, karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang sangat mencintai kehidupan umat-Mu, dan telah memberkati kehidupan umat-umat-Mu yang ada di setiap haleluya rumah masing-masing Tuhan. Saatnya Tuhan, kami bersama dengan sidang jemaat-Mu pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami kuasa Tuhan, berikan hati lemah lembut untuk dapat menaikkan pujiannya di hadapan-Mu, sehingga menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi kami sekalian, baik para pemain musik maupun kami yang sebagai pimpinan maupun singer Tuhan, dan semua umat-Mu yang ada di dalam rumah masing-masing. Berkat Tuhan telah sampai pada rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan apabila masih ada kuasa roh jahat yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami satukan hati kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan, biar darah Kristus yang mengurapi kami sekalian, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya berkat Tuhan telah mengalir dalam kehidupan kita. Pertama adalah berkat kesehatan, dua berkat kesempatan, dan berkat kemauan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita jangan ragu lagi, kita harus menguatkan diri untuk setia dan tekun beribadah. Tiada ragu lagi. Haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal.
bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Memang Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Oleh karena itu patut kita tinggikan nama Allah agar kehidupan kita juga layak mengikuti kepada kehidupan Allah. Kita naikkan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan sorak-sorai kemenangan, kita selalu berbahagia karena hidup kita ada dalam tuntunan firman Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, sucikan dan kuduskan hati ini.
sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku kita ulang dari atas sekali lagi. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Menyampaikan pujianku mengasihi-Mu Tuhan, kami sangat terkoreksi. Ternyata kami banyak belum mengasihi Engkau Tuhan, seperti Engkau telah mengasihi kami sampai mati di kayu salib. Oh Tuhan, tolonglah kami semua lewat pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu dicurahkan atas kehidupan kami, sehingga kami bisa mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Dan urapi pula kami semua di tempat ini, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun juga semuanya, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua.
mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan, terutama penyucian, pembaruan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan, dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, kami berjumpa Tuhan selama-lamanya, tentu bersama keluarga kami masing-masing, bersama seluruh jemaat. Jangan ada yang ketinggalan, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong kami semua. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada tema kita, manfaat Yesus naik ke surga. Faedahnya Yesus naik ke surga. Ya, baik. Tadi malam kita sudah membaca dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita yang ada di dunia harus menyediakan tempat bagi dia, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja. Kita harus tahan uji, tidak terbakar, dan kita harus menjadi tawanan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita. Tadi malam satu contoh Rasul Paulus yang sudah tahan uji, yang sudah ini semua, tapi satu waktu dia mengaku bahwa hampir putus asa dengan penderitaan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Sekarang kita baca manfaat Yesus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini Yesus naik ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ulangi ayat ke-11. Yesus dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, naik ke surga meninggalkan murid-murid, meninggalkan rasul-rasul, kita semua, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga untuk segera datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai, untuk mengangkat kita semua ke surga, hidup kekal bersama dia selama-lamanya. Puji Tuhan. Dia naik ke surga, berarti dia segera datang kembali kedua kali untuk mengangkat kita semua masuk surga. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Kita hidup kekal bersama dia selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh untuk menantikan. Karena dia segera datang, dia naik ke surga, tapi dia segera datang untuk mengangkat kita. Maka oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga di awan permai.
kita sungguh-sungguh siap sedia, atau sungguh-sungguh kita harus sungguh-sungguh menantikan, siap sedia menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi mati, bukan, tapi dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, ya, raja di raja, ya, raja segala raja, dan mempelai pria surga di awan-awan permai. Harus siap sedia, harus sungguh-sungguh menantikannya. Nah, Matius 24 ayat 27 sampai 28. Matius 24 27 sampai 28. Ini tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Yesus kedua kali. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, inilah ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, kita jaga untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai. Nomor satu, kilat yang memancar. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur ke barat. Jadi nomor satu yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, yaitu kilat yang memancar. Apa kilat atau cahaya yang memancar? 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat kilat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini yang namanya kilat yang harus dilihat. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, ada penginjilan tapi ada pengajaran. Cahaya Injil kemuliaan Kristus, ini firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sebenarnya ada dua macam pemberitaan firman. Jadi menerangkan kilat yang memancar, ini yang harus kita perhatikan. Saya tunjukkan dulu, ada dua macam pemberitaan firman Allah. A, Efesus 1:13, Amsal 25:25. Efesus 1:13, Amsal 25:25. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Nomor satu ini, Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, tadi malam sudah ditunjukkan di halaman tabernakel itu, percaya, pintu gerbang, bertobat, mezbah bakaran, baptisan kolam basuhan, kemudian baptisan Roh Kudus, itu pintu kemah. Nah ini, ketika kamu percaya, lanjut dia. Tidak disebutkan lagi bertobat dan sebagainya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, pintu kemah yang dijanjikannya itu. Jadi ini pemberitaan firman yang pertama. A, Injil keselamatan, sama dengan firman penginjilan, sama dengan susu untuk anak-anak yang baru lahir, sama dengan susu. Saudara, nah ini sama dengan juga Amsal 25:25 kita baca, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri jauh, dari surga. Orang berdosa itu seperti orang haus di padang gurun. Dunia ini sudah dirusak setan seperti padang gurun dalam Yesaya. Orang berdosa seperti orang hidup di padang gurun, haus. Kalau dibiarkan, haus, dehidrasi, pingsan, mati, binasa. Butuh air sejuk dari surga, butuh susu itu, surga. Nah, itu kabar baik, firman penginjilan. Dia selamat. Begitu dapat air sejuk, dapat susu, selamat, kuat lagi. Nah, ini surga. Jadi Injil keselamatan sama dengan firman penginjilan, susu, kabar baik, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia.
sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tadi lewat iman kepada Yesus Juru Selamat, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, itu selamat. Nah, itu selamat. Ini firman penginjilan, menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa mestinya binasa, tapi ketika mendengar Injil bisa percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, selamat, diberkati. Contoh saya sendiri. Saya bukan keturunan orang Kristen, bukan keturunan, apalagi hamba Tuhan, bukan. 3 generasi yang tahu saya, mulai kakek nenek saya, orang tua, dan saya bukan orang Kristen. Tapi setelah ada penginjil datang di desa kami, desa sangat desa, maka kami bisa percaya. Nah, itu firman penginjilan. Mungkin kalau saudara yang keturunan, memang ayah ibunya Kristen dan lain-lain, kurang mengerti ini mungkin. Ya sudah, dari kecil ya sudah Kristen. Tapi kalau bagi saya ini betul-betul mengerti. Karena saya bukan orang Kristen, saya cari keselamatan di kuburan dan lain. Akhirnya mendengar Injil baru percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Baru percaya. Nah, ini satu keselamatan. Jadi firman penginjilan ini menambah jumlah, kuantitas dalam tubuh, anggota tubuh Kristus. Buktinya di gereja kami di desa itu mungkin tadinya ada 5 orang, tambah keluarga kami, tambah sekolah minggunya 6, kami bersaudara 6, sekolah minggu dulu yang masuk, tambah 6. Nah, begitu. Jadi firman penginjilan menambah jumlah, kuantitas anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu di gereja ada baptisan, setiap tahun berapa kali ada baptisan, ada bertambah lagi jiwa yang diselamatkan, kuantitas. Arahnya penginjilan ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Arahnya dari Yerusalem, mestinya keselamatan ini hanya untuk bangsa Israel asli Yerusalem. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi arah dari firman penginjilan yang lazimnya disebut kegerakan Roh Kudus hujan awal, kegerakan dalam penginjilan, itu arahnya yaitu dari Yerusalem Timur Tengah itu yang sampai hari ini ada, Yerusalem bangsa Israel asli. Nah itu saudara ya. Lalu karena murid-murid ini dikejar, rasul-rasul dikejar, mau dibunuh, larilah ke Yudea, lari ke Samaria, lari ke negara-negara barat. Makanya penginjil di Indonesia yang banyak martirnya di Indonesia juga. Salah satu kalau pernah ke Medan itu No Mention namanya. Itu dari negara barat, dari Eropa, negara barat. Kalau di mana-mana itu banyak sekali, saudara. Jadi penginjil itu negara barat. Jadi barat sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa kafir kita semua. Sampai ke ujung bumi, sampai ke, kalau dalam peta penginjilan Billy Graham, ujung bumi itu adalah Papua. Sebab di sana sampai hari ini, permisi, masih ada suku primitif di tengah-tengah hutan. Makanya di sana banyak pesawat-pesawat perintisan dipakai oleh evangelis-evangelis, penginjil masuk ke dalam. Bawa baju, bawa ini. Mereka belum mengenal. Itu yang oleh Billy Graham, Bapak Billy Graham itu disebut ujung bumi, Papua. Nah, sampai ke situ, sampai ke ujung bumi seluruh dunia ini penginjilan. Ini saja, Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang kedua B tadi 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, yaitu ayat 4 langsung cahaya Injil, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini negatif, buta,
tidak melihat, tapi kita harus melihat cahaya. Hari ini kita harus melihat cahaya untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Persiapan pertama harus melihat cahaya. Amin. Kilat, cahaya Injil. Jadi cahaya Injil kemuliaan Kristus sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Ibrani 4:12. Dan sama dengan Matius 25 ayat 6. Lihat, mempelai datang, song-songlah dia. Kabar mempelai. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini kabar mempelai. Kabar baik, penginjilan ditingkatkan menjadi kabar mempelai. Sebenarnya keduanya tidak bisa dipisah, kerjasama. Kita dengar penginjilan dulu, dasarnya selamat, benar, baru ditingkatkan dalam pengajaran untuk suci, sempurna. Benar dulu, halaman tabernakel tadi malam, percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, baru dibawa ke ruangan suci, baru dibawa ke ruangan maha suci, kesempurnaan oleh pekerjaan kabar mempelai, pedang firman. Ini jadi kabar mempelai, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, kabar mempelai di awan-awan yang permai. Kedatangan dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat, orang yang sudah benar, sampai sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti dia, mempelai wanita surga. Saya ulang, Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga di awan permai untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat, sudah benar, sudah diberkati, perlu disucikan. Ya, sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Puji Tuhan. Nah, inilah saudaraku, ini cahaya Injil kemuliaan Kristus, menambah kualitas dari anggota tubuh Kristus. Kualitasnya sempurna. Tadi jumlahnya. Nah, saya beri contoh. Anggota tubuh Kristus itu jari kita. Lihat tangan saya, 5 jari. Kalau jarinya hanya begini, maaf ya kalau ada yang demikian, saya hanya menerangkan. Pakai cincin semua, berlian semua, 4, tapi cuma begini, tidak sempurna, kurang 1, jumlahnya belum. Nah, tapi ada yang 5, tapi begini, 5 jumlahnya sudah tepat, tapi kualitasnya kurang. Bukan mempelai Tuhan. Yang jelas jumlah harus 5, kualitas sempurna. Amin. Nah ini. Oleh sebab itu penginjilan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan. Harus bekerja sama. Biarkanlah penginjil itu bekerja bagaimana, silakan. Nanti satu waktu orang-orang yang sudah diselamatkan lewat penginjilan akan mencari orang yang bayi-bayi yang baru lahir, yang minum susu, lama-lama sudah besar loh kok minum susu terus, dia akan cari makanan keras. Tadi belum disebut, firman pengajaran itu makanan keras, dia akan cari makanan keras untuk disempurnakan. Puji Tuhan, kerjasama antara penginjilan dan pengajaran. Arahnya kemana ini? Pengajaran ini arahnya terbalik. Tadi Matius 24 ayat 27, dari timur ke barat. Nah, dari timur ke barat, sebab sama seperti kilat memancar dari timur ke barat. Nah, ini kisahnya. Kabar mempelai ini, saudara, diwahyukan Tuhan kepada yang namanya Opa Van Hessel, pendeta Van Hessel, yang waktu itu doa puasa di Mojokerto, di Pacet, Jawa Timur, Mojokerto, dekat Surabaya. Sesudah itu beliau mendapat wahyu tentang kabar mempelai dan beliau selesaikan
di Papua, yang waktu itu namanya masih Hindia Belanda. Hindia Belanda. Begitu selesai, ya kurang lebih saya kalau lihat harinya itu ya 1 bulan atau berapa, dipanggil Tuhan. Selesai menyelesaikan semua pelajaran kabar mempelai ini, sudah selesai di Papua. Ya setelah itu 1 bulan atau bagaimana itu sudah dipanggil Tuhan. Dan sekarang diwariskan kepada kita semua kabar mempelai. Nah, dari timur, dari Papua, dari timur, dari negara kafir timur, kembali ke negara barat nanti, kembali ke negara barat, kembali ke Samaria, kembali ke Yudea, sampai ke Yerusalem. Saya 2 kali ke Yerusalem dengan 2 guide yang berbeda, tapi satu bangsa Israel asli. Sukunya saya tidak tahu. Saya tanya, bagaimana raja-raja? Wah, pandai. Begini, raja ini, raja ini. Lalu saya tanya, bagaimana tentang Yesus? Ketawa kecut. Nah, hanya begitu. Umpama dia bukan guide, saya bisa ditempeleng mungkin. Itu karena dia guide dibayar, jadi dia diam. Cuma ketawa kecut, tidak menjawab. Selang berapa tahun lagi saya ke sana lagi sama. Saya tanya raja, wah dia terangkan. Tapi setelah saya tanya bagaimana dengan Yesus, wah ketawa kecut lagi. Nah, ini artinya sebagian Israel menolak Yesus. Apalagi Mesias mati di kayu salib, sangat terhina mereka. Sangat terhina. Masa Mesias yang kami tunggu cuma orang anak tukang kayu, mati pula di kayu salib, terkutuk pula. Gak mungkin, kami masih menunggu. Sampai hari ini mereka menunggu. Jadi kalau kita bawa kabar mempelai ke Yerusalem, saudara, Yesus segera datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai. Mereka akan terima, amin. Mereka terima Yesus. Tapi kalau kita bawa Yesus mati, wah, Mesias kami bukan orang demikian. Tapi kalau kita bawa dengan gegap gempita, Yesus mempelai segera datang, mereka akan menerima. Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, amin. Lanjut dari Yerusalem, gerakan ini menuju Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Amin. Nah, ini yang namanya gerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam firman pengajaran kabar mempelai menuju Yerusalem baru kekal selamanya. Puji Tuhan. Ini yang harus kita lihat hari-hari ini. Cahaya firman pengajaran harus kita terima. Penginjilan sudah kita terima, sudah percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Oke. Sudah hidup benar, sudah diberkati, memuliakan Tuhan. Oke. Tapi tinggal satu, cahaya Injil harus dilihat. Pengajaran harus diterima untuk kita disucikan sampai sempurna. Jadi nomor 1 ini ya, kilat yang memancar yang harus kita perhatikan. Jadi kesimpulan, untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali, maka kita harus pertama mantap dalam penginjilan. Mantap dalam penginjilan sama dengan mantap dalam hidup benar. Semua harus benar dalam hidup kita. Mantap dulu dalam penginjilan, hidup benar semuanya. Pribadi benar, identitas diri harus benar, saudara, semuanya. Berkendaraan harus benar, menikah harus benar, kerja harus benar, sekolah harus benar, semuanya harus benar. Mantap dalam penginjilan, harus hidup benar. Dan fokus, ditambah fokus memperhatikan firman pengajaran, cahaya Injil, kilat untuk disempurnakan. Mantap dulu dalam kebenaran penginjilan, dan ditambah fokus melihat cahaya Injil, kemuliaan, mendengar-dengaran pada kabar mempelai untuk disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Ini nomor 1. Tadi ada 2 hal yang harus diperhatikan.
menanti kedatangan Tuhan. Dia naik ke surga, gunanya apa? Supaya datang kembali. Kalau nak naik ya nak mungkin datang. Ya, datang kedua kali untuk menyempurnakan kita. Ayo, nomor satu kita mantap dalam penginjilan, hidup benar, fokus dalam pengajaran untuk disucikan, disempurnakan. Yang kedua, ayat 28 tadi, Matius 24 ayat 28. Matius 24 ayat 28. Ini dua hal yang harus kita perhatikan baik-baik, kita jaga baik-baik untuk kita bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Nomor satu tadi, kilat yang memancar dikaitkan dengan penginjilan juga, mantap dalam penginjilan, dan lanjut dalam pengajaran, disucikan, disempurnakan. Yang kedua, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Yang kedua, harus fokus kepada bangkai. Bangkai ini siapa? Bangkai, yang kedua bangkai. Bangkai ini di dalam Yesaya 66, saudara, bangkai di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-24. Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Jadi lazimnya manusia mati itu disebut mayat, paling kasar mayat. Kalau Indonesia, kalau Melayu mungkin sama mayat atau jenazah. Ya, tapi kalau disebut bangkai, mari kita mau ke rumah si A, mau apa? Lihat bangkainya. Wah, bisa diparang. Tapi ada di sini bangkai orang-orang. Bangkai mestinya kan binatang, betul ya? Tapi ini bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan. Jadi orang yang memberontak kepada Tuhan, orang durhaka, kalau meninggal dunia disebut bangkai. Permisi, dianggap binatang dia, dianggap binatang, dia disebut bangkai. Nah, ini di situ ulatnya tidak mati, masuk neraka. Ulatnya tidak mati, itu neraka. Apinya tidak padam, semuanya menjadi kengerian dari segala yang hidup. Itu bangkai. Sudah ya, Tuhan tolong kita. Sekarang Markus 15:28. Yesus disalib di antara dua orang durhaka. Berarti Yesus dianggap sebagai orang durhaka. Karena kayu salib itu memang buat orang terkutuk, orang durhaka. Itu peraturannya. Kayu salib itu hukuman bagi orang terkutuk, orang durhaka, sangat durhaka, baru di kayu salib. Eksekusinya baru di kayu salib. Selain itu tidak. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, Yesus ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi Yesus disalibkan di antara dua orang durhaka, berarti Yesus dianggap sebagai orang durhaka yang memberontak kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, berarti sama dengan bangkai, sama dengan bangkai. Jadi fokus kita yang kedua, bangkai itu adalah korban Kristus di kayu salib. Fokus satu, cahaya Injil, firman pengajaran, kabar mempelai. Fokus dua adalah bangkai, korban Kristus di kayu salib. Adalah makanan bagi burung nasar, orang-orang yang menanti sungguh-sungguh kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Makanannya dua. Yang satu firman pengajaran yang benar, makanan keras. Yang kedua bangkai, korban Kristus di kayu salib. Adalah makanan burung nasar, makanan dari orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus kedua kali di kayu salib. Jadi bisa disimpulkan satu dua. Kesimpulan, saudaraku, persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai
dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja mempelai peristri adalah kabar mempelai dan perjamuan suci. Amin. Kabar mempelai dan perjamuan suci. Itu sebabnya gereja Tuhan harus ada kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Harus ada. Kalau tidak akan kuat untuk menanti kedatangan Tuhan. Tidak akan pernah kuat. Harus ada. Semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Makan. Tadi malam saya sudah sampaikan, firman sudah sampaikan. Banyak kenapa penginjil-penginjil yang top, loh tiba-tiba kok hilang. Mestinya kan kok top, tambah top. Betul ya, tambah top. Tapi hilang. Karena tidak makan. Semua penginjil-penginjil pun harus digembalakan. Kalau dia tidak ada tugas keluar, harus masuk penggembalaan. Harus masuk kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Harus makan yang double. Makan firman, pengajaran, dan perjamuan suci. Kekuatan baru. Untuk dipakai lagi. Begitu dia sudah dipakai, kembali lagi. Makan lagi. Dipakai lagi. Tapi kalau dipakai, tidak kembali dipakai, tidak kembali dipakai. Lama-lama pingsan. Jatuh dalam dosa. Dan tidak bangkit-bangkit lagi. Binasa selama. Semoga kita mengerti. Siapapun kita dipakai apapun, sampai saya seorang gembala pun harus kembali kepada penggembalaan. Kembali kepada kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, kebaktian umum, kebaktian doa penyembah. Makan, terutama makan. Harus makan. Ini persiapan kita. Kesimpulan. Persiapan yaitu kabar mempelai dan perjamuan suci. Firman pengajaran. Kita tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Si jemaat kalau mau kuat harus masuk, harus. Kalau tidak lama-lama mulai loyo. Kalau orang sudah nak makan tuh loyo. Loyo betul. Sampai khotbah pun loyo. Sudah ya? Beberapa kali saya pingsan sampai dulu tahun berapa. Saya langsung cepat-cepat tidak makan, tidak ini hawanya panas. Saya khotbah enak lurus hilang. Tapi begitu dikasih gula-gula, itu khotbah lagi. Pernah sambil tidur di bawah khotbah, terus ya selesai, sampai selesai tinggal sedikit. Ya itulah kalau tidak makan. Nah, itu di situ. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Mengapa kita harus memperhatikan cahaya atau kilat? Mengapa kita harus memperhatikan kabar mempelai, cahaya Injil kemuliaan Kristus atau kilat? Kenapa? Jawabannya di bawahnya, Matius 24, 29, 30. Tadi persiapannya sudah, harus makan atau memperhatikan kabar mempelai dan perjamuan suci. Makan firman pengajaran dan perjamuan suci. Itu persiapan. Lalu pertanyaannya, loh kenapa kita harus memperhatikan cahaya, kilat, cahaya Injil kemuliaan, kabar mempelai, kilat yang memancar. Nih, segera sesudah siksaan masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu nampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaan. Ini kenapa kok yang dilihat itu cahaya, cahaya Injil kemuliaan, kabar mempelai, firman pengajaran. Kenapa itu? Sebab menjelang kedatangan Yesus kedua kali,
Kita menghadapi masa kegelapan yang paling gelap di bumi. Matahari, kasih Allah sudah gelap, sudah tidak bekerja lagi. Bulan, penebusan oleh darah Yesus tidak bekerja lagi, sudah gelap. Matahari, kasih Allah sudah gelap, mau suami istri tidak bisa mengasihi lagi. Bayangkan kalau tempat ini gelap, saudaraku, gelap gulita. Istri saya di sana, saya mau melayani, susah. Wah, bagaimana bisa mengasihi? Tidak bisa. Kasih sudah tidak ada lagi. Tidak bisa saling mengasihi. Penebusan oleh darah Yesus, bulan tidak ada lagi. Orang hanya berbuat dosa, gelap-gelap terus. Berbuat dosa sampai puncak dosa. Nggak ada orang baik, orang benar, nggak ada. Bintang berguguran. Roh Kudus tidak bekerja lagi. Semua hanya manusia daging. Hanya ikuti keinginan daging, hawa nafsu daging. Luar biasa jahatnya manusia, najisnya manusia. Dan bintang itu juga gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sudah gugur semua, tidak ada yang ingatkan, tidak ada. Inilah yang kita hadapi, kegelapan paling gelap. Matahari tidak bersinar lagi, gelap. Kasih tidak ada lagi. Bulan tidak bercahaya. Tidak ada penebusan. Bintang gugur. Tidak ada Roh Kudus lagi. Tidak ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan lagi. Semua pelayan setan. Gugur semua pelayan Tuhan. Sehingga manusia di dunia ini betul-betul hidup dalam kegelapan yang paling gelap. Betul-betul kalau jahat-jahat maksimal, kalau najis-najis maksimal, kalau sadis maksimal, semua kegelapan paling gelap. Nah ini saja, Tuhan tolong prakteknya. Bagaimana sih orang hidup dalam kegelapan, tanpa kasih, tanpa matahari, tanpa penebusan, tanpa Roh Kudus? Bagaimana kenyataan praktek kehidupan dalam kegelapan, praktek manusia dalam kegelapan? Ayub 18 ayat 5 sampai 6. Ayub 18 ayat 5 sampai 6. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Nah ini gelap, terangnya padam, orang fasik. Dan nyala apinya tidak tetap bersinar, gelap. Terang dalam kemahnya, rumahnya jadi gelap. Pelita di atasnya padam. Nah ini nomor satu, selaku praktek manusia dalam kegelapan itu sama dengan manusia menjadi orang fasik. Orang fasik, yaitu pertama, orang fasik, orang jahat itu tidak mau beribadah melayani Tuhan. Orang fasik tidak betah, tidak kerasan dalam perkumpulan orang benar. Ibadah pelayanan, perkumpulan orang benar, tidak mau dia. Tidak mau beribadah melayani Tuhan. Ini termasuk orang fasik, orang gelap. Hati-hati. Kalau ada ajakan-ajakan jangan beribadah, yuk kita ke sana, jangan. Utamakan ibadah pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Kami apalagi gembala-gembala, utamakan ibadah pelayanan. Namanya mau jadi gembala ya harus. Sudah ya? Seperti kita mau jadi dokter, lalu ada orang yang jantungnya takut, ya tidak bisa. Namanya siap jadi dokter, siap semua, lukanya sampai wah, orang lain ya dokter tidak boleh wah, mati orang itu. Namanya siap jadi dokter, amin. Siap jadi gembala, amin. Siap jadi gembala, harus siap. Itu semoga kita bisa utamakan ibadah. Kemudian kedua, orang fasik itu kalau sudah tidak beribadah melayani Tuhan, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ini orang gelap. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa kedua. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Hati-hati. Ketiga,
Amsal 11 ayat 9. Hati-hati, mulutnya juga gelap. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saya ambil A saja. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi ketiga orang fasik itu orang yang mulutnya hanya membinasakan orang lain dan diri sendiri. Apa itu? Gosip. Gosip ada di Melayu ya. Gosip apa itu? Gosip. Ya ada, boleh sama. Ya. Gosip. Nah itu, hati-hati loh. Gosip ini yang paling sip. Ya, namanya gosip yang paling sip di dalam rumah Tuhan, paling sip. Apalagi menggosipkan gembala. Wow, 4 jam tidak cukup. Kalau dengar firman 1 jam sudah, 2 jam sudah pingsan. Tapi kalau dengar gosip mau pulang sudah kacangnya masih ada. 4 jam. Itu gosip. Hati-hati ya, hati-hati. Betul-betul hati-hati. Ini gosip ini adalah kata-kata yang melemahkan iman orang lain, tapi juga melemahkan iman sendiri. Jangan pikir kalau kita bergosip aja, oh biar dia keluar dari gereja, dia sendiri keluar nanti. Dia tidak sadar. Gosip itu melemahkan iman orang lain, orang yang kuat. Loh, masa begitu? Nah, bodohnya orang yang kuat imannya ini tidak mau tanya. Mestinya tanya, Pak, saya dengar ini, apa betul? Begitu mesti. Kalau hatinya tulus. Kalau hatinya tidak tulus, wah kebetulan ini ada gosip digoreng. Itu hati-hati. Melemahkan iman orang lain, tapi juga melemahkan iman diri sendiri. Mati rohani. Binasa salah. Ini orang fasik. Tidak mau ibadah. Pekerjaannya hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Mulutnya hanya bergosip sana sini. Melemahkan iman orang lain, melemahkan iman sendiri sampai binasa. 1. Kedua, pengertian atau praktek kehidupan dalam kegelapan. Manusia dalam kegelapan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam kegelapan. Amsal 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Kalau padam pelitanya waktu terang masih ditolong. Oh, ada terang di pinggir jalan, ada lampu, lalu dia bawa pelitanya padam, oh masih ada lampunya. Pelitanya padam waktu gelap. Orang mengutuki ayah ibunya. Anak-anak muda, perhatikan. Jadi ini gelap. Manusia dalam kegelapan, prakteknya anak-anak selaku yang durhaka kepada orang tua. Tidak hanya anak-anak muda ini, saya sudah tua ini, tapi masih punya ibu. Nah, itu jadi masih bisa termasuk. Bukan cuma anak-anak muda, kita semua yang masih punya orang tua di dunia. Nah ini, jadi mendurhaka, anak yang durhaka terhadap orang tua jasmani. Kalau di tabernakel, halaman. Orang tua jasmani itu halaman. Itulah orang tua kita di rumah masing-masing. Durhaka kepada bapak ibu, orang tua jasmani, halaman tabernakel. Ruangan suci, penggembalaan. Orang tua rohani, gembala. Anak yang durhaka terhadap gembalanya. Anak yang durhaka pada orang tua sama dengan memedihkan hati orang tua. Memedihkan hati orang tua. Anak yang durhaka pada gembala sama dengan membuat keluh kesah hati gembala. Kok gitu ya? Dari sekolah minggu saya didik, sekarang anak muda kok begitu dia? Keluh kesah. Sudah dewasa, sudah menikah, aduh
Dulu sekolah minggu, kau muda baik dia. Setelah menikah kok jadi begini. Bagaimana? Keluh kesah. Keluh kesah. Kemudian anak durhaka kepada orang tua surgawi, ruangan maha suci. Itulah Tuhan Yesus. Firman pengajaran yang benar. Durhaka kepada Tuhan Yesus, orang tua surgawi, firman pengajaran. Memilukan hati Tuhan. Seperti zaman Nuh. Ketika mereka kawin campur, kawin mengawinkan, hati Tuhan pilu. Menjadi pilu. Memilukan hati Tuhan. Nah, inilah orang gelap. Kehidupan yang dalam kegelapan. Betul-betul anak yang durhaka pada orang tua jasmani, rohani, surgawi. Artinya durhaka itu artinya lebih menuruti. Artinya durhaka itu adalah lebih menuruti kata hati sendiri, keinginan sendiri. Kata hati itu ya keinginan daging dalam hati itu. Kata hati itu adalah keinginan daging sendiri dan kata orang lain yang salah. Lebih menuruti kata hati sendiri, keinginan sendiri, dan kata-kata orang lain yang salah. Ada yang temannya, umpama temannya pencuri, ngomong ini dia percaya. Tapi orang tuanya enak, dia enggak percaya. Nah, ini durhaka. Durhaka. Saudara, Tuhan tolong, gembalanya, begini ya, begini. Orang yang pencuri, pencoleng, dia terima temannya. Iya, melawan gembala. Ini durhaka. Lebih menuruti kata hati sendiri, keinginan sendiri, kata orang lain yang salah, daripada perkataan orang tua yang sesuai firman pengajaran yang benar. Baik orang tua jasmani, orang tua rohani, baik Tuhan Yesus. Firman pengajaran itu sendiri. Itu saja, Tuhan tolong kita semuanya. Sehingga membuat tadi itu, memedihkan hati orang tua. Membuat keluh kesah seorang gembala. Memilukan hati Tuhan. Akibatnya, pelitanya padam waktu gelap. Artinya, gagal total. Gagal total. Saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Gagal total. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian hidupnya juga pilu. Pedih. Hidupnya juga pilu, pedih. Saudara, dan juga keluh kesah terus. Kalau dibiarkan sampai kegelapan paling gelap, binasa selama-lamanya. Nah, ini betul-betul. Kalau tidak ada kasih matahari, tidak ada bulan, tidak ada penebusan darah Yesus, tidak ada bintang urapan Roh Kudus, betul-betul hidup dalam kegelapan. Prakteknya 1-2, masih ada satu lagi nanti. Saudara, nah ini Tuhan tolong kita semua. Semoga kita. Tapi ada orang tua juga ini. Kami orang tua punya anak, hati-hati juga. Orang tua jangan membuat anak tawar hati, gelap juga. Kolose 3:21. Kolose 3:21. Mungkin anak-anak muda lupa. Pak Pendeta, itu bapakku yang salah, ibuku. Begitu. Nah, sama. Anak muda juga dikoreksi, orang tua juga dikoreksi. Hai bapak-bapak, ibu-ibu juga termasuk, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Orang tua jangan menyakiti hati anak-anak yang membuat mereka jadi tawar hati. Artinya kecewa, putus asa. Wah, bahaya. Kecewa, putus asa bisa berbuat apa saja. Bisa berbuat jahat, bunuh diri, bisa. Bisa berbuat najis, wah lari kemana itu, ke temannya, ke ini, wah kacau, dan seterusnya sampai binasa. Apa yang mengakibatkan anak-anak tawar hati? Kalau orang tua
terlalu memaksakan kehendak diri sendiri, kehendaknya orang tua, di luar firman pengajaran yang benar. Itu orang tua terlalu memaksakan kehendaknya sendiri di luar firman pengajaran benar. Atau sebaliknya, orang tua terlalu menuruti keinginan anak yang tidak sesuai dengan firman pengajaran benar. Tidak apa-apa. Seringkali kami hamba Tuhan juga hati-hati. Ada pengerja, seringkali anak salah, pengerja yang kita garap, bukan anaknya. Nah, itu salah juga. Ya, Tuhan tolong kita semua. Harus adil kita, harus adil. Ya, semoga kita bisa. Ini yang kedua, gelap hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Tuhan tolong kita. Ketiga, ini saudaraku, praktek orang-orang hidup dalam kegelapan. Nomor satu, gelap itu orang fasik. Yang kedua, gelap itu anak durhaka. Yang ketiga, gelap Matius 25, 26, 27, dan 30. Matius 25, 26, 27, dan 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, ayat 27, ya, sudahlah uangku, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak. Ini yang ketiga. Saudara, jadi gelap itu praktek. Saudara, manusia gelap itu sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang malas dan jahat. Tadi orang fasik umum. Kemudian dalam nikah, anak terhadap orang tua, bisa suami terhadap istri dan seterusnya. Ini semua, istri terhadap suami dalam nikah. Yang ketiga, hamba Tuhan dalam ibadah pelayan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang malas dan jahat. Malas artinya tidak setia. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu malas. Hati-hati saudara, kalau sudah tidak setia mulai gelap, mulai gelap. Semua yang terang jadi gelap. Loh, kok gini ya? Kok gini ya? Gelap. Kalau terus sampai gelap gulita, sampai kegelapan paling gelap. Malas. Jahat itu artinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang cinta uang. Akar segala kejahatan. Membuat dia kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan, tidak bisa memberi untuk sesama yang membutuhkan. Serakah, merampok milik orang lain, terutama milik Tuhan. Perpuluhan persembahan, kami gembala-gembala juga seringkali merampok. Seringkali merampok. Sehingga perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan tidak kita kembalikan. Itu merampok. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hati-hati. Juga merampok milik orang lain. Berdagang, hutang tidak bayar, dan lain-lain semuanya itu. Menipu orang dan lain sebagainya. Itu termasuk jahat. Tapi juga jahat itu adalah memukul hamba-hamba Tuhan yang lain. Sering menjelek-jelekkan, menggosipkan hamba Tuhan yang lain. Itu juga jahat. Malas dan jahat. Hati-hati. Persoalan uang akar kejahatan. Jangan melayani Tuhan juga hanya untuk perkara uang. Jangan. Jangan melayani Tuhan jadi profesi. Jangan, itu termasuk kikir, serakah, tambah satu. Beribadah melayani Tuhan sebagai profesi. Sebagai profesi. Artinya untuk mendapatkan uang. Wah, sangat tidak benar. Kita dari penjala ikan. Penjala ikan itu ikan ditangkap, bisa dijual, bisa dimakan.
menjadi penjala manusia. Jangan manusia disembelih, dimakan, jangan. Betul? Dari penjala ikan menjadi penjala manusia untuk kerajaan surga. Penjala ikan untuk kita kerja, kita ini silakan. Tapi kalau sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, jangan lagi menjadi penjala ikan. Petrus sudah jadi penjala manusia, coba-coba jadi penjala ikan, gagal, telanjang. Dulu dia cuma gagal. Waktu Petrus masih penjala ikan, dia tidak bisa menangkap ikan, tapi tidak telanjang. Tuhan tolong tangkap. Sesudah itu kamu sekarang penjala manusia. Kamu bekerja untuk kerajaan surga, bukan untuk uang lagi. Amin. Nah, tapi setelah itu Yesus meninggal, Yesus mati. Siapa yang kasih makan? Saya mau kerja lagi, menangkap ikan. Gagal seperti dulu, ditambah bonus telanjang, berbuat dosa. Jangan coba-coba, jangan gelap kita. Ya, jadi bekerja apapun di ladang Tuhan, yang nyanyi, yang main musik, jangan untuk mencari uang. Yang khotbah, jangan untuk mencari uang. Saya penjala manusia. Saya berkhotbah supaya manusia berdosa bisa masuk surga. Amin. Itu tujuannya, bukan saya dapat uang, bukan. Bukan. Oleh sebab itu saya bertekad sejak dulu, masih pengerja pun saya diundang kemanapun, surga, bayar sendiri. Nah itu, saya bertekad mencontoh guru saya, surga, mencontoh guru saya. Nah itu, jangan sampai kita mencari uang. Tuhan tolong kita. Nah ini malas dan jahat, surga. Malas dan jahat itu dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Nah inilah praktek sehari-hari kehidupan yang gelap. Mulai umum, orang fasik tidak mau beribadah, hanya berbuat dosa, puncak dosa. Saudara, itu orang fasik, saudara, hanya berbuat dosa, puncak dosa. Kemudian mulutnya juga membinasakan orang lain dan diri sendiri. Kemudian dalam rumah tangga, anak orang tua anak, hati-hati. Istri suami, hati-hati, jangan gelap. Dan dalam pekerjaan Tuhan, jangan gelap, jangan malas dan jahat, tapi setia dan baik. Amin. Setia dan baik. Puji Tuhan. 1-3 gelap itu sama dengan orang buta. Orang yang hidup dalam kegelapan. 1-3 kegelapan di umum, kegelapan di rumah tangga, kegelapan di pekerjaan Tuhan, sama dengan orang buta rohaninya. Orang buta gelap. Maafkan ya, kalau ada permisi orang buta di tengah kita, saya tidak bermaksud menghina, tapi menerangkan firman. Orang yang hidup dalam kegelapan sama dengan orang buta. Kalau anak melawan orang tua, sama dengan orang buta rohani. Istri bertengkar terus dengan suami, sama dengan orang buta rohani. Hamba Tuhan tidak setia, saudaraku, melayani orang buta rohani. Gelap. Gelap. Orang buta rohani. Matius 20:29-34, ada 2 orang buta. Nah ini suami istri ini. 2 orang buta itu gambaran juga hamba Tuhan, gambaran suami istri. Itu saja. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" 33, jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Lanjutkan saja sampai selesai. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah
mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sementara Yesus datang kedua kali dalam cahaya kemuliaan, banyak yang buta di bawah. Bagaimana bisa melihat? Ketinggalan. Orang buta biar cahaya bagaimanapun tidak lihat. Banyak yang buta rohani. Secara umum jadi orang fasik, tidak mau beribadah. Secara rumah tangga betul-betul jadi orang durhaka, suami durhaka, istri durhaka, anak durhaka. Secara hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga menjadi malas, jahat, buta semua. Kalau Yesus datang ketinggalan, dia binasa selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi dua orang buta ini gambaran dari hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang buta, atau dua orang itu paling dekat suami istri, nikah yang buta. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang buta, atau nikah yang buta. Apa artinya buta? Buta secara jasmani, permisi, menjadi beban bagi orang lain. Banyak kita jadi hamba Tuhan jadi beban bagi orang lain. Seenaknya sendiri. Jemaat diperas terus. Om mau berangkat ke sana, siapkan. Wah, kayak memerintah bawahan aja. Padahal jemaat itu ditebus oleh darah Yesus. Hati-hati. Ini menjadi beban bagi orang lain. Gembala-gembala jangan sampai menjadi beban bagi sidang jemaat. Hamba Tuhan jangan menjadi beban bagi sidang jemaat. Pelayan Tuhan jangan menjadi beban. Orang lihat, loh dah, kok orang begitu boleh main musik itu loh. Orang di situ ngomel jadi beban. Orang istrinya dua kok bisa main musik itu loh. Aduh, beban. Beban. Serius ini. Jangan menjadi beban. Dalam nikah rumah tangga, punya anak, wah senang gue, lama-lama aduh, jadi beban bagi orang tua. Orang tua kerja kantor, sudah pulang sore masih ngurus anak. Begini anak, begini, aduh. Apalagi hamba Tuhan kami sudah bergumul, aduh, urus anak. Janganlah jadi beban. Apalagi orang tua jadi beban bagi anak. Orang tua berselingkuh terkenal, anaknya malu, jadi beban. Hati-hatilah kita. Ini orang buta menjadi beban bagi orang lain, baik di dalam pelayanan, di dalam nikah, rumah tangga, di kantor, jadi beban. Itu orang buta secara jasmani. Kemudian secara jasmani, nikah dan buah nikah hancur. Coba permisi, buta dengan buta. Jalan ke sana, suaminya ke sini, ini tabrakan. Maaf, saya hanya menerangkan firman. Suaminya mundur-mundur, istrinya maju, tabrak lagi. Suaminya ke kiri, istrinya ke kanan, tabrak lagi. Suka bertengkar. Nikah buah nikah hancur. Suka bertengkar, suka berselingkuh, sampai bercerai. Itu nikah buah nikah hancur. Buta secara jasmani, sesuatu yang mustahil, menghadapi masalah yang mustahil. Nah, inilah kalau kita buta rohani. Jasmani juga buta, rohani juga buta. Secara rohani buta, hidup dalam kegelapan buta, secara jasmani buta, menderita, secara rohani juga buta. Buta artinya beredar-edar, tidak tergembala, duduk di pinggir jalan. Orang buta aneh, di Alkitab tuh orang buta selalu senang di pinggir jalan karena banyak orang lewat. Begitu. Jadi kalau orang lewat, banyak duit. Daripada ditaruh di mana? Taruh dalam kamar sendirian. Oh, bagaimana ini? Mau minta kepada siapa? Taruh pinggir jalan. Wah, sengeng, minta. Inilah orang buta, selalu beredar-edar, tidak tergembala dengan benar dan baik.
Sehingga letih lesu beredar ke sana, ke sana, ke sana. Sehingga letih lesu, beban berat, susah payah, air mata terkutuk dan terlantar. Tidak ada yang tanggung jawab keselamatannya terutama. Itu orang yang tidak tergembala, buta rohani. Hati-hati, jangan sampai hidup dalam kegelapan nanti jadi buta. Jasmani buta, tadi itu jasmani buta menjadi beban, nikahnya hancur, mustahil. Rohani juga, saudara, buta secara rohani, beredar-edar, tidak tergembala sehingga letih lesu, beban berat, susah payah, terlantar. Saudara, hidup dalam dosa juga sampai puncak dosa. Itu buta rohani. Hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Dan tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Kering rohaninya orang buta. Kering. Inilah orang yang hidup dalam kegelapan, pasti buta rohani. Tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Kering rohaninya. Betul-betul kering rohani. Tidak bisa melihat Tuhan. Akibatnya, jika Yesus datang kedua kali, dia tidak bisa melihat Yesus di awan yang permai. Ketinggalan dan binasa selama-lamanya. Masuk kegelapan paling gelap di neraka selamanya. Nah, Tuhan tolong kita. Ayo, Yesus naik ke surga, dia mau datang. Siap. Apa yang dipersiapkan? Pengajaran, satu, cahaya. Yang kedua, bangkai perjamuan suci. Kita harus tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Mengapa harus memperhatikan cahaya? Karena menjelang kedatangan Tuhan, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang gugur. Kita menghadapi dunia yang dalam kegelapan. Jangan sampai jadi orang gelap. Sama dengan orang buta, jasmani, rohani buta, sampai tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa menyembah Tuhan. Kering rohaninya, sampai mati rohaninya, binasa dalam kegelapan paling gelap di neraka. Tidak bisa melihat Yesus yang datang kedua kali di awan yang permai. Oh Tuhan, tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Yang dibutuhkan oleh orang buta. Tadi Matius 20, saudaraku, yang dibutuhkan oleh orang buta adalah jamahan tangan belas kasih Tuhan. Terus naik, dia bilang kasihanilah aku, terus ya 30, terus 34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Yang dibutuhkan orang buta adalah jamahan tangan belas kasih Tuhan. Lewat dua itu, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, dan perjamuan suci. Inilah jamahan tangan Tuhan itu dua. Jamahan tangan Tuhan, tangan belas kasih Tuhan. Kesempatan pada siang ini kita menerima firman pengajaran dan perjamuan suci. Itu sama dengan jamahan tangan belas kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, ayo kesempatan. Terima firman, terima perjamuan suci. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Firman pengajaran dan perjamuan suci adalah tawaran Tuhan. Tadi 34, 33, ya. Ayo. Ya, 34 lalu 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, inilah kesempatan. Di dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, kita mendengar pertanyaan Tuhan kepada kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah ini, saudara, apa? Sekarang ini Tuhan bertanya. Saat kita nanti makan minum perjamuan suci, Tuhan bertanya, apa yang harus saya lakukan untukmu?
Banyak, mungkin saya sembuhkan saya ini, silakan. Tapi satu, untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, supaya aku bisa melihat Tuhan, supaya aku bisa melihat. Itu kebutuhan pokok kita. Mau sembuh, mau ini, tapi kalau waktu Yesus datang kita tidak bisa melihat Dia, binasa. Ini pertanyaan Tuhan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, ini suatu tawaran Tuhan bagi kita semuanya. Nah, kita menjawab, supaya Tuhan, supaya mata kami dapat melihat, supaya kami tidak buta rohani, supaya kami tidak hidup dalam kegelapan. Cukup, sudah cukup, semua termasuk di dalam, semuanya sudah terkandung di dalam kalimat ini. Supaya saya bisa melihat, supaya saya tidak buta rohani, supaya saya tidak hidup dalam kegelapan. Tolonglah saya. Mulai dari saya, bukan cuma saudara, mulai dari saya. Tolonglah kami, mata kami bisa melihat. Hamba Tuhan kemarin yang tanya pada saya, bagaimana mempersiapkan firman ini, salah satu. Tuhan, tolonglah kami. Saya tidak bisa apa-apa. Saya belajar dari Opa Van Essel, baca bukunya. Beliau setiap pagi 6 jam di bawah kaki Tuhan, 4-6 jam menyembah Tuhan. Hanya mengatakan, saya cacing Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya hanya rindu melihat Tuhan. Ayo, pada kesempatan kami mau melihat Tuhan, menyembah Tuhan, melihat pengajaran yang benar. Bukakanlah bagi kami. Itu saja permohonan kita. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong semuanya. Hasilnya, saudara, tangan Tuhan menjamah. Kalau kita makan minum perjamuan suci, mendengar firman pengajaran, makan minum perjamuan suci, firman pengajaran mendarah daging dalam hidup kita. Kita mengalami jamahan tangan belas kasih Tuhan. Hasilnya kita bisa melihat. Maka melihatlah mereka. Seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Hasilnya kita bisa melihat Tuhan. Saudara, bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga. Berarti kita bisa melihat diri sendiri, saudara, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Secara rohani banyak dosa-dosa, kekurangan, kelemahan. Secara jasmani tidak bisa apa-apa. Kalau saya hamba Tuhan hanya mengatakan, Tuhan tolong saya mendatangkan satu jiwa di rumah Tuhan, di Malang, di Surabaya, di Medan, Jakarta. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Begitu saya keluar kamar, lihat ada jemaat, terima kasih. Tambahkan Tuhan, tambahkan. Tidak bisa saya mendatangkan satu orang, tidak bisa. Itu kelemahan, kekuranganku secara rohani, secara jasmani, tidak bisa. Seringkali saya WA, datang ya, malah tidak datang. Bagaimana? Ya ini kekurangan saya. Mungkin kata-katanya kurang lembut. Semoga bisa hadir ya. Ya ini kekurangan saya. Begitu melihat Tuhan yang mulia, Raja mempelai pria surga yang mulia, saya bisa melihat, jauh sekali. Banyak kekurangan, kelemahan secara rohani. Terlalu banyak dosa-dosa. Terlalu banyak kekurangan, kelemahan jasmani. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Dan saat itu terjadi dua hal. Terjadi keubahan. Begitu melihat Tuhan yang mulia, kita yang jelek, katakan yang kekurangan kelemahan, terjadi keubahan hidup.
Saat itu terjadi keubahan hidup. Dari manusia daging yang banyak kekurangan kelemahan rohani jasmani, menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Kalau salah sama Tuhan, akui. Kalau salah pada sesama, akui pada sesama. Vertikal, horizontal. Nah, ini orang melihat Tuhan. Ini orang melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Orang yang bersekutu dengan perjamuan suci, bukan menyalahkan orang lain, tapi dia banyak mengaku kekurangannya sendiri. Amin. Ayo mengaku dosa, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan. Apalagi menyalahkan orang lain yang benar. Waduh, mengerikan. Mengerikan. Ada lawannya upah, ada balasannya dari Tuhan. Kasihan orang semacam. Dia tuduh orang benar. Orang yang benar, begini dia, begini. Lama-lama dibalas oleh Tuhan. Satu waktu akan dibalas oleh Tuhan. Ngeri. Jangan. Lebih baik kita rendah hati. Saya yang salah. Banyak kekurangan kelemahan. Jangan menyalahkan orang lain. Sehingga Tuhan tolong. Lemah lembut. Rendah hati, lemah lembut. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kalau ada orang mengampuni, mengaku kepada kita, jangan salah. Jangan. Diampuni dan dilupakan. Ada yang mengampuni istri, suami, saya berselingkuh. Oh ya, saya ampuni. Tapi nanti satu waktu dia salah gerak. Kamu tadi berselingkuh kemarin ya. Nanti ini, kamu berselingkuh ya. Waduh, suaminya sudah mengampuni dan melupakannya. Ingat, dari kecil saya mengaku dosa pada Tuhan berapa ratus juta kali. Dari kecil. Dan semua diampuni, dilupakan. Kalau tidak dilupakan, saya tidak ada di sini. Sudah, waduh. Kalau ukuran ke neraka segini, mungkin lebih. Kalau ukuran masuk neraka dosanya sekian, saya ngaku dosanya sudah sekian. Sudah tidak ada di sini, di neraka. Tapi karena Tuhan melupakan, masih ada saya di sini. Amin. Amin. Masih boleh khotbah. Amin. Ayo belajar. Jangan jadi orang buta. Orang melihat Yesus Raja mempelai, lewat kabar mempelai, bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat kejelekan diri sendiri. Saya sangat jelek ternyata. Minta ampunlah Tuhan kepada sesama. Minta ampunlah saya kekurangan kelemahan. Kalau ada sesama minta ampun, ampunilah dan lupakanlah. Maka saat itu darah Yesus membasuh segala dosa kita. Hati kita damai sejahtera. Itu bukti kita bisa melihat Tuhan, melihat sesama, melihat diri sendiri, melihat sesama. Itu hati damai sejahtera. Enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Nikah rumah tangga pulih, bahagia. Kalau suami bisa melihat Yesus, Raja mempelai pria, melihat dirinya sendiri banyak kekurangan, minta ampun sama istri, istri mengampuni, istri bisa melihat Yesus dalam kemuliaan, melihat diri sendiri, aduh begitu minta ampun pada suami, suami mengampuni, melupakan, hati damai, nikah yang hancur pulih dan bahagia. Amin. Pulih dan bahagia. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terjadi keubahan hidup, mujizat rohani. Yang kedua, terjadi mujizat jasmani. Sehingga terjadi mujizat. Begitu dijamah oleh Tuhan, segala kelemahan, kekurangan diubahkan. Yang rohani, yang jasmani juga diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga terjadi mujizat jasmani. Pertolongan ajaib dari Tuhan. Buta bisa melihat. Semua masalah yang mustahil dijamah, diselesaikan oleh Tuhan. Tangan belas kasih.
Saya selalu mengatakan tuh, belas kasih itu nggak bisa dipikir, nggak bisa didefinisikan, terlalu luas. Belas kasih itu sesuatu yang sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada belas kasih Tuhan, mati pun bangkit. Amin. Orang mati pun bangkit, nggak bisa dipikir. Ayo mohon siang ini, setelah dengar firman perjamuan suci, jamalah aku Tuhan dengan tangan belas kasih. Belas kasih, berbelas kasih pada saya. Secara rohani saya banyak kesalahan ini. Secara jasmani, aduh Tuhan tahu sendiri. Mungkin ada yang cari makan saja sulit Tuhan. Sulit hari-hari ini Tuhan. Susah saya. Ayo Tuhan, jamah dengan tangan belas kasih. Betul-betul yang mustahil menjadi tidak mustahil. Masa depan begitu melek, ada masa depan berhasil dan indah pada waktunya. Tangan belas kasih Tuhan sanggup memberikan masa depan yang berhasil indah pada waktunya. Tadi Tuhan bertanya pada kita, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Tuhan, saya mau melihat. Saya mau melihat wajahmu. Saya mau melihat kabar mempelai. Sudah, sekarang Tuhan balik bertanya, apa yang kamu perbuat bagiku? Tadi apa yang Tuhan perbuat bagi kita, sudah Tuhan lakukan. Keubahan hidup sudah, keajaiban yang rohani, keajaiban jasmani sudah, pertolongan. Sekarang Tuhan bertanya, ayo kamu sudah melihat apa yang akan kamu lakukan untuk aku, untuk Tuhan? Jawabannya mengikut Dia. Tadi terakhir juga dari khotbah, mereka melihat lalu mengikut Dia. Jawaban kita, siap, kami mau mengikut melayani Tuhan sampai masuk kota Yerusalem baru. Amin. Nah ini siap Tuhan, pakai kami mengikut melayanimu sampai kota Yerusalem. Tuhan tolong kita. Ada yang dipanggil sepenuh, jangan menolak. Ada yang dipanggil tidak sepenuh, kaum muda, umum juga banyak murid saya yang sudah usia lanjut, ada juga yang dipanggil secara sepenuh. Silakan serahkan hidup. Aku siap melayani engkau, mengikut melayani secara sepenuh. Dulu saya lari 10 tahun, nggak mau saya. Wadah apa sudah enak kerja, mau jadi hamba Tuhan, nggak mau. 10 tahun saya lari. Untung masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi ada juga yang melayani Tuhan secara tidak sepenuh. Bekerja di dunia, bisa main musik, bisa ini semua. Bisa melayani Tuhan. Terserah Tuhan, bukan terserah saya. Terserah Tuhan. Apa yang mau Dia pakai untuk kita. Dan jika Yesus datang kedua kali, saudara, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Masuk perjamuan kawinan domba, nikah sempurna, masuk Firdaus 1000 tahun, sampai masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah manfaat Yesus naik ke surga yang kedua. Dia naik, Dia segera datang kembali kedua kali untuk mengangkat kita ke dalam Yerusalem baru, kekal selama. Kita siap? Apa yang dipersiapkan? 2, kilat cahaya Injil, bangkai perjamuan suci. Ayo tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kenapa kilat? Karena dunia dalam kegelapan. Jangan kita gelap. Kalau gelap, buta. Buta waktu Yesus datang tidak bisa melihat. Kita ketinggalan. Tapi mari pada kesempatan ini lewat firman perjamuan suci Tuhan bertanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi. Saya bisa melihat, cukup bisa melihat Tuhan, melihat diri sendiri dalam kekurangan, melihat sesama yang harus ditolong, sesama dalam kebutuhan. Cukup, semua sudah tercakup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri
bersama-sama kita menyanyi 105. Ketika ku lemah, Dia datang. Serahkan segala kekurangan kelemahan, pandang Yesus. Segala kekurangan kelemahan kita serahkan pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Dengan tundukkan kepala. Kesempatan memandang Yesus, Raja segala raja. Kemuliaan sebagai mempelai pria surga. Pandang diri sendiri, banyak kekurangan, kelemahan rohani, jasmani. Sampai kadang-kadang kita mau putus asa seperti Rasul Paulus. Serahkan pada Tuhan saat haleluya, haleluya. Ini saya Tuhan, tidak ada yang baik padaku. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Banyak kekurangan kelemahan. Yesus, 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 jamalah kami, jamalah kami dengan tangan belas kasih. Jamalah kami, oh ya lawakkan, ya lawakkan, ya lawakkan, ya lawakkan. Jamalah kami, oh haleluya, haleluya. Jamalah kami yang buta ini Tuhan, yang gelap ini Tuhan. Oh ya lawakkan, ya lawakkan, ya lawakkan, ya lawakkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai kami melihat Engkau Tuhan dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai. Sampai Engkau di awan-awan permai kami melihat Engkau. Kami bersama Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau masih mau memakai hidup kami ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sebenarnya tidak layak, tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan masih mau pakai. Terima kasih. Kami hanya melihat Engkau hari-hari ini, melihat kabar mempelai, firman pengajaran-Mu sesuai dengan kabar mempelai. Nama Tuhan diagung mulia.
Angkat dua tangan. Saya mau begini-begini Tuhan, saya mau begini-begini Tuhan. Janji sama Tuhan sendiri. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Kami akan mengikut melayani-Mu Tuhan, sampai Engkau datang kembali, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Pakai semua untuk kemuliaan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Kami tidak buta lagi, kami tidak gelap lagi Tuhan. Kami hidup dalam terang sampai terang Yerusalem baru kekal selamanya. Terima kasih, terima persembahan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan yang bisa melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persiapan, kita nyanyi kurnya dengan saudara. Haleluya. Kita siapkan, kita buka semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tanpa musik, Yesusku serahkan hidupku. Dia sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Biar kita menyerahkan hidup kita kepada Dia sesuai kehendak. Sekali lagi, ku serahkan hidupku. Yesus ku sembahkan. Sepenuhnya, jangan ada keraguan sedikit. Sekali lagi, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Terima persembahan hidup kami. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja, ada apa-apa ingat Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh-Mu menyedot semua kesusahan kami, semua dosa kami sudah disedot oleh tubuh Yesus. Terima kasih. Kami menjadi manusia baru, manusia yang tidak buta lagi hanya melihat salah orang,
Tapi manusia bisa melihat kekurangan diri sendiri. Hanya melihat Yesus yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya bisa melihat pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu, uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan saja menyembuhkan kita, tapi juga menyucikan, mengubahkan, menolong, menghapus kemustahilan, sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai ketika Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga. Tentu bersama keluarga kita masing-masing. Jangan ada yang ketinggalan. Doakan di mana suami, istri, anak, orang tua semuanya. Ayo kakak adik doakan semuanya. Sidang jemaat didoakan semuanya. Jangan ada yang ketinggalan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Saat engkau datang ada sorak-sorai. Haleluya Tuhan. Oh kami sekeluarga, kami seluruh jemaat Tuhan datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua mengikut melayanimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Bukakan firman-Mu bagi jemaat Mojokerto. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Berkati mereka dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, supaya merasakan suasana surga selalu. Ada ucapan syukur, ada oh Tuhan kesaksian yang hidup dari mereka semua. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang dalam ujian, dalam pencobaan, tolong semuanya, redakan semuanya. Laut jadi reda, teduh, semuanya enak dan ringan di dalam Engkau sampai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.